Selamat datang di channel Ufaira Atzikia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membagikan macam-macam ikan predator air tawar yang cocok untuk pemula. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yuk simak videonya di sini. Karakter ikan predator yang agresif menarik perhatian pecinta ikan hias karena membuat akuarium lebih hidup. Ada beberapa jenis yang bisa dipelihara loh, banyak ikan hias dalam kategori ikan predator yang ternyata bisa dipelihara di rumah. Ikan predator ini biasanya didatangkan dari berbagai negara, seperti Thailand, Afrika, Amerika, hingga Tiongkok. Karakter ikan predator yang agresif menarik perhatian pecinta ikan hias karena membuat akuarium terlihat lebih hidup. Untuk memelihara ikan predator, sebaiknya kamu menyiapkan akuarium berukuran besar. Sebab, ikan ini cenderung tumbuh lebih cepat dari jenis lainnya. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan predator, ada baiknya kamu mengenal karakter berbagai jenis ikannya terlebih dahulu. Dilansir dari berbagai sumber, ini dia beberapa jenis ikan predator yang cocok untuk pemula, yang bisa kamu pelihara. Simak videonya di sini. Yang pertama, ada ikan louhan. Virus louhan di Indonesia pada awal 2000-an emang masif banget. Orang di sini masih awam dengan ikan yang bisa bertransformasi pas gede nanti menjadi makin bagus dan bagus. Tipe ikan kayak gini emang jadi hal baru karena sebelumnya ikan yang tren di sini paling antara arwana dan Oscar. Kamu gak akan bisa nemuin habitat asli louhan karena mereka adalah ikan hasil rekayasa genetik yang dibuat oleh manusia. Dia adalah hasil dari perkawinan silang beberapa jenis ciclit, sampai akhirnya lahirlah ikan dengan ciri jidatnya yang jenong ini. Melihara louhan hampir mirip sama melihara cana, mereka lebih bagus dipelihara secara soliter atau sendirian. Ikan ini punya sifat teritorial. Ikan louhan cukup ramah untuk pemula karena riwayat ikan ini yang menyatu dengan kultur Indonesia cukup banyak. Jadi banyak banget tips, trik dan panduan buat melihara louhan di internet, kamu bisa langsung baca aja untuk nambahin pengetahuan. Buat melihara louhan kamu harus punya tank yang cukup besar dan sistem filterasi bagus, karena louhan cukup sensitif dengan air. Dua, cana. Ikan yang satu ini namanya emang lagi beken banget. Mulai menanjak sejak 4 tahun lalu, kini cana jadi primadona yang digemari hampir semua kalangan. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya hampir keracunan virus cana. Gimana enggak? Ikan asal Asia ini emang terkenal gak banyak minta alias gampang dipelihara. Kelebihan utama mereka adalah, kamu bisa aja melihara mereka tanpa mesin dan media filterasi, karena mereka punya sistem pernafasan labirin yang bikin ikan ini gak perlu bernafas di dalam air dan bisa ngambil nafas langsung ke permukaan. Kuncinya cuma, tutup akuariumnya. Karena cana adalah tipe ikan pelompat. Molos dikit, kamu bisa nemuin cenamu udah kering dirubung semut besok paginya. Dengan varian dan jenisnya yang banyak dan ukuran yang bervariasi, daya pesona cana semakin kuat. Kamu bisa memilih jenis dari selera, kata hati dan kapabilitasmu untuk memelihara. Misal kamu suka banget sama yang warna biru dan cuma punya tank kecil, kamu bisa pelihara jenis dwarf cana atau cana kerdil kayak Andrao, Limbata, Bleheri, Pulcra dan Orna.
Ukuran mereka paling besar cuma 30 cm, beberapa ada yang lebih kecil, jadi kalau masalah lahan udah pasti kamu gak perlu space yang besar. Tank ukuran 50 kali 30 kali 30 juga udah cukup untuk melihara Cana Andrao sampai ukurannya dewasa. Kalau kamu tipe orang yang suka ngulik, sabar dan mau eksplorasi, kamu bisa piara Cana Maruliodes. Ikan asli asal Indonesia ini emang bisa jadi besar dan mungkin kamu perlu space yang lumayan luas untuk melihara dia kalau udah mencapai ukuran dewasa. Tapi balik lagi, yang bikin melihara maru terasa fun dan menantang adalah proses treatmentnya. Ada banyak proses treatment yang biasa dilakuin sama para keepers, tujuannya pasti buat bikin cana mereka jadi kelihatan cantik. Mulai dari naikin warna, munculin bunga, merahin mata, gondrongin fin dan bagusin mental. Terakhir, kalau kamu punya budget lebih atau berminat buat jual motor demi beli ikan, ya beli Cana Barca. Rajanya Cana ini udah termasuk langka di Indonesia karena hampir setahun ini udah gak diimport dari India. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena keberadaan mereka di hutan lindung yang bikin akses dan unsur legalitas pasti membuat banyak orang sulit untuk ngambilin mereka. Jadi, minat gak buat pelihara Cana? 3. Ikan Oscar. Oscar adalah ikan yang berasal dari Amerika Selatan, Sungai Amazon, Paraná, Rio Paraguay, dan Rio Negro. Hampir semua Oscar yang beredar saat ini adalah hasil dari pembudidayaan, jarang yang merupakan tangkapan asli dari habitatnya. Oscar berasal dari sungai dengan kesadaran rendah dan bersifat masam. Meskipun demikian, ikan ini diketahui toleran pada hampir segala kondisi air. Meskipun toleran pada berbagai kondisi air, Oscar perlu dipelihara pada kondisi suhu 26 derajat sampai 30 derajat Celcius. Setting akuarium yang dikehendaki adalah dengan dasar pasir yang dalam dan beberapa butir batu besar. Oscar ibarat masakan berbahan dasar sayur adalah gado-gado, kenapa hayo? Karena namanya yang udah banyak dikenal dan banyak dijual di mana-mana. Oscar adalah salah satu ikan predator yang namanya paling akrab di telinga masyarakat Indonesia. Menurut aku sih Oscar sangat aman dipelihara buat pemula, karena ikan ini sering terlihat bisa dipelihara secara konten. Aku tahu buat kamu melihara banyak jenis ikan dalam satu tank adalah hal yang seru. Jadi Oscar bisa banget kamu pinang. Karakter mereka walau termasuk ikan predator tapi gak terlalu kejam. Kadang mereka emang suka jahil, tapi itu emang tabiat asli ikan predator sih, opsinya ya jangan telat kasih makan. 4. Ikan aligator. Dari cara melihara dan tingkat kesulitannya, ikan aligator sama sekali bukan ikan yang ribet. Karakter mereka di dalam tank juga cukup kalem karena mereka bukan ikan senggol temperamen, asal daerah kekuasaannya, biasanya di permukaan kosong dan gak ada pesaing. Aligator juga bisa dipelihara tanpa filterasi. Mereka punya ketahanan tubuh yang kuat, dipelihara dalam kubangan air dengan kadar oksigen tipis dan air yang berlumut juga bisa, mereka gak pernah milih-milih tempat tinggal, asal ukurannya luas. Nah itu juga yang kayaknya emang udah jadi bahaya laten di mana banyak orang yang pelihara ikan aligator keheranan karena ikan ini pertumbuhannya cepat banget. Gak jarang dalam 1 tahun badan mereka udah bisa mencapai 1 meter. Jadi emang melihara aligator gampang banget,
tapi kamu juga mesti punya backup plan pas ikannya bertambah besar. Mau upgrade tank, kasih teman atau kasih pihak berwajib. Jangan sampai kamu buang ikannya di sungai, kali, waduk, atau danau besar yang udah punya ekosistem sendiri. Karena eksistensi ikan ini di wilayah lokal bisa mengancam kiprah para ikan warga lokal di sungai-sungai Indonesia. Lima. Palmas. Bentuknya mirip naga ya. Badannya memanjang, siripnya seakan kayak duri, mereka juga jarang berenang dan lebih banyak jalan di dasar tank. Makanya di Indonesia ini ikan dikenal dengan nama ikan naga. Palmas, nama genusnya adalah bicir yang berasal dari benua Afrika. Ikan ini juga cukup fleksibel dan gak ribet buat dipelihara, karena sama kayak cana dan aligator, kamu bisa melihara palmas tanpa filterasi. Karena kehidupan alam di Afrika yang keras banget membuat palmas bisa beradaptasi dengan baik dan punya kemampuan menakjubkan untuk tetap hidup. Mereka bisa mengambil nafas segar ke permukaan dan lanjut berenang ke dasar tank. Mereka juga ikan yang damai kelakuannya, karena cenderung kalem. Palmas si cinta damai. Walau kadang jahil, tapi agresivitas palmas gak begitu keras, mereka suka ngumpet di balik batu atau ranting pas ada ancaman datang atau lagi kena bully tetangga kontangnya. Soal makanan juga palmas gak begitu ribet. Udang kering, kasut, cacing beku, cacing tanah dan pelet juga bisa dia makan. Tapi pastiin semua makanannya nyampe ke dasar, karena disitulah tempat palmas dikasih jatah daerah kekuasaan. Kalau ikan-ikan daerah atas dan tengah terlanjur nyikat makanan dari kamu, si palmas bakalan galau karena gak kebagian. Nasib dia nih sama kayak pari air tawar atau lungfish yang semuanya adalah bottom feeder. Kalau gak rajin ke permukaan, palmas bakalan kehilangan jatah makannya. Jadi pastiin makanannya turun ke bawah ya. Enam. Genghis Khan. Emang hiu ada di sungai? Bisa hidup di air tawar. Beberapa jenis hiu emang ada yang bandel masuk ke sungai buat cari makan, tapi ikan ini bukan termasuk jenis hiu ya. Hiu air tawar yang beken ini malah termasuk jenis ikan lele dan saudara deketnya ikan patin. Lah kok aneh? Ikan monster ini dinamain Genghis Khan, tapi nama bulenya adalah Parun Shark. Mereka hidup di Asia Tenggara, khususnya Sungai Mekong. Dari bentuk tubuhnya, emang sekilas kemiripannya dengan hiu. Mulai dari dorsal finnya yang mirip, ekor dan cara berenangnya juga mirip. Tapi mukanya enggak sih. Populasinya di alam bebas termasuk kategori critically endangered alias terancam punah karena kebanyakan ditangkap. Tapi kebanyakan yang dijual di pasar ikan hias adalah ikan hasil breedingan atau ternakan, jadi sebenarnya gak mengancam populasinya di habitat aslinya. Kalau yang ditangkap otomatis untuk dikonsumsi sih kayaknya ya. Genghis Khan adalah ikan penghuni wilayah tengah dan atas. Dia cukup aktif berenang ke sana kemari, mirip hiu. Jarang banget aku lihat ada GK yang mager dan gak energik. Ikan ini emang rajin banget berenangnya. Karena mereka termasuk jenis lele, jadi cara makannya ya main comot aja, gak pakai digigit atau dipotong. Mangsanya langsung dilahap masuk ke mulut. Dulu aku pernah pelihara GK dan karakter dia cukup jahil sih, walau masalah air si GK ini gak rewel. Asal kamu punya filterasi yang layak, dia bisa hidup dengan tenang. Tujuh. Peacock bass.
Merupakan salah satu ikan predator yang cukup banyak tersebar di seluruh dunia. Habitat aslinya yang berasal dari perairan Amerika Serikat dengan suhu hangat membuat ikan ini cukup mudah beradaptasi pada perairan negara lain. Indonesia sendiri juga menjadi salah satu negara yang disinggahi ikan ini dalam penyebarannya. Jenis ikan peacok bass ini sendiri juga cukup banyak menyebar di seluruh dunia. Tercatat ada 15 jenis yang kini tersebar di mana 9 diantaranya baru diklasifikasikan pada 2006 lalu. Melihara peacok bass emang seru banget. Jenis mereka lumayan banyak, ada mono, azul, singu, brocopondo, intermedia, orinokodal. Semua jenis ini punya ciri masing-masing dan serunya kamu bisa melihara mereka dalam satu tank secara barengan. Jadi keren banget kan kamu bisa punya koleksi pebas dalam satu tank. Gak perlu beli tank banyak, cukup beli yang lebar aja. Warnanya yang menarik pasti jadi visual cantik yang bakal bikin tamu di rumahmu betah duduk di ruang tamu sambil santuy dan ngeliatin koleksi ikanmu. Mereka juga bukan ikan yang mageran. Kalau di akuarium sih mereka adalah penguasa daerah tengah. Jarang banget aku nemu peacok bass yang bengong aja di dasar akuarium, kecuali kalau dia lagi stres. Peacok bass adalah ikan yang rakus. Pas dikasih makan mereka pasti auto aktif dan ngejar mangsa ke hampir seluruh sudut tank. Mereka biasa dikasih pakan hidup kayak feeder fish atau udang, cuma kalau feeder fish sih jangan sering-sering karena bisa aja mengandung parasit yang bisa bahayain peacok bassmu. Tapi ngeliat mereka makan rame-rame emang sebuah hiburan sih. 8. Red Tail Catfish. Red Tail Catfish atau RTC adalah ikan air tawar yang bisa tumbuh sangat besar dan sangat cepat. Mereka adalah salah satu anggota keluarga lele yang paling menarik. Di alam liar, ikan ini mendiami sungai besar, sungai kecil, dan danau. Mereka merupakan ikan asli Amazon dan perairan besar di seluruh Amerika Selatan. Red Tail Catfish kurang cocok untuk sebagian besar akuarium rumahan karena ukurannya. RTC sekarang udah dijual dari ukuran bayi imut nan lucu, sekitar 5-7 cm. Bentuknya emang menggemaskan banget. Tapi jangan sangka, sama kayak aligator, mereka ini pertumbuhannya cepat banget. Setahun aja mereka bisa mencapai 40-50 cm, kalau suplai makanannya teratur. Emang cara melihara mereka sangat mudah, kamu cuma perlu akuarium dan filterasi biasa aja. Ikan ini emang peka amonia. Kalau dia ngerasa kandungan amonia di dalam akuarium tinggal, dia bakal mabok dan parahnya bisa mati. Tapi selama tankmu bersih, hidupnya bakal aman. Yang bikin bom amonia di tank predator adalah sisa makanan, soalnya RTC adalah ikan yang sangat rakus. Walau mukanya imut nan lolos, mereka emang beneran gak pernah berhenti makan. Sebanyak apapun pakan yang kamu masukin ke tank, dia pasti bakalan makan semuanya. Tapi itulah biang keladi dari bom amonia, karena kalau perutnya kepenuhan, nih ikan suka muntah. Muntahan ini yang bikin kadar amonia di akuarium jadi tinggi. Akhirnya kelakuan dia ini bisa bikin hidup ikan tetangganya terancam. Melihara RTC emang mudah, cuma siap-siap upgrade tank sama jangan kasih makan terlalu banyak. Mereka aman banget kalau kamu pelihara dalam kolam. 9. Lingfish. Kalau kamu pelihara ikan ini, kamu bisa masuk ke kategori keepers ikan predator eksotis karena nih ikan masih jarang dipelihara sama orang. Walau jarang dipelihara, tapi ikan ini cocok banget buat pemula karena karakternya yang kalem dan sifatnya yang sangat bandel. Bentuknya juga walau masih sama tapi ada perbedaannya.
Lungfish asal Australia bentuknya imut banget karena mukanya polos haha. Bentuk badannya rada mirip kecebong dengan sirip dayung, kalau yang di Afrika dan Amerika Selatan bentuknya kayak belut dan gak punya sirip dayung. Lungfish asal dua benua itu punya sirip yang bentuknya mirip sungut. Aneh banget kan? Kayak namanya, nih ikan punya kemampuan bernafas yang overpower banget. Kalau misal ada lomba adu ketahanan nafas di luar air antar ikan sedunia, pasti lungfish yang menang. Mereka punya alat pernafasan berbentuk paru-paru yang bikin ikan ini bisa santai aja kalau misal berada di luar air. Malahan pas air di Afrika mengering dan banyak ikan terpaksa kehilangan nyawanya karena gak bisa survive, lungfish punya cara lain demi bisa tetap hidup di masa sulit. Mereka biasanya masuk ke dalam tanah dan berhibernasi selama bertahun-tahun, sampai hujan kembali membasahi bumi Afrika. Terlamanya sih mereka bisa bertahan dalam hibernasi selama 3 tahun lebih. Kamu gak perlu pakai filter kalau melihara dia, karena ikan ini sama kayak cana, mereka sering ngambil nafas ke permukaan alias mereka gak perlu air dengan kadar oksigen yang tinggi. Karena suplai oksigen yang mereka hirup adalah di luar air, sama kayak kita, atau mamalia air kayak paus dan lumba-lumba. Karakter lungfish yang anteng juga bikin mereka aman-aman aja dipelihara barengan ikan lain. Aku sendiri di rumah punya seekor lungfish yang aku keep barengan manfish dan dwarf gurami, sejauh ini sih mereka hidup aman berdampingan. Bentuknya yang gak lazim bikin sisi eksotisme ikan ini jadi tinggi. Tertarik buat pelihara lungfish? Sepuluh. Indo-Tarpon, bulan-bulan. Kalau kamu pengen punya ikan yang bentuknya kayak ikan laut, Indo-Tarpon bisa jadi pilihan. Ikan ini juga punya nama lain yang imut banget, bulan-bulan haha. Kayak terlalu imut buat seekor ikan predator pemburu yang punya kecepatan kilat dalam mencari mangsa. Bulan-bulan bentuknya agak mirip bandeng. Badannya pipih berwarna silver yang bikin ikan ini bisa bergerak sangat cepat di dalam air. Bulan-bulan punya dua habitat, ada yang di laut dan di sungai. Kalau yang di laut ukurannya bisa nyampe 1 meter, sedangkan yang di sungai cuma setengahnya. Mereka juga rajin migrasi dari laut ke sungai, tapi beberapa jenis ada yang betah tinggal di sungai aja. Habitat aslinya tersebar dari pantai berkoral sampai rawa-rawa, beneran ikan tahan banting nih dan kemampuan adaptasinya level dewa, tapi gak 19. Ikan ini terpantau bisa bertahan dalam air berpH rendah, jadi melihara mereka juga gak susah. Cocok buat pemula. Tapi ya tetap jangan sepelekan ya karena sebenarnya mesin filter itu perlu, biar kamu gak repot gonta-ganti air mulu. Kalau di dalam akuarium, bulan-bulan adalah perenang area tengah. Mereka bakal aktif berenang di area itu sembari nunggu mangsa, kalau ada ikan kecil yang masuk, ikan ini bakalan langsung nyamber. Banyak yang bandingin kemampuan renangnya sama Golden Dorado, karena kedua ikan ini sama-sama perenang ulung. Jadi kalau budget kamu belum cukup buat angkut Golden Dorado, ya beli bulan-bulan aja dulu. Selesai sudah pembahasan 10 jenis ikan predator air tawar, yang cocok untuk pemula. Jika Anda berminat memelihara ikan predator, saya sarankan pelihara ikan cana dan ikan palmas saja, karena harganya gak terlalu mahal dan perawatannya gak ribet. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.